Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 161 perubahan tingkat keempat. Setelah Tang San kembali ke kediamannya, dia merasa bahwa dia sangat lemah. Tidak hanya lemah secara spiritual, tetapi secara keseluruhan lemah dalam semangat. Meskipun rasa kelemahannya sangat kuat, kekuatan spiritualnya yang kuat dan vitalitas tak berujung yang dibawa oleh Xuan Tiangong memungkinkan dia untuk menanggungnya. Jika diganti dengan bacaan asli berwarna putih, pasti akan koma selama beberapa hari. Mata rubah langit dapat dikatakan sebagai keberadaan yang unik, tetapi setelah menggunakannya, tubuh pengguna harus lemah, dan ini adalah harga untuk mengendalikan udara. Tapi yang istimewa dari Tang San adalah dia bisa menggunakan Xuan Tiangong untuk mengontrol beberapa tanda garis keturunan pada saat yang sama, yang sudah ada di luar dunia ini. Bagi dunia ini, dia adalah kecelakaan asing yang independen. Setelah dia berturut-turut menggabungkan perubahan waktu dan perubahan Tianhu, itu setara dengan plane ini telah ditipu olehnya, dan dia telah menjadi bagian dari dunia ini. Dilihat dari apa yang Guan Longjiang ceritakan tentang transformasi Dewa Iblis dan garis keturunan monster dan monster, bukan berarti tidak ada garis keturunan ganda di antara monster, dan bahkan ada banyak garis keturunan. Secara umum, mereka yang memiliki garis keturunan ganda mungkin jenius yang tiada taranya, tetapi jika mereka memiliki banyak garis keturunan, mereka hampir semuanya sia-sia. Karena kemurnian garis keturunan apapun tidak cukup tinggi, secara alami tidak mungkin untuk berkultivasi menjadi orang yang kuat. Tang San berbeda, perbedaan terbesarnya adalah bahwa peningkatan garis keturunannya tidak dicapai melalui garis keturunannya sendiri, tetapi dengan menelan dan menyerap kekuatan garis keturunan orang lain, mengubahnya dengan seni Xuantian, dan kemudian menjadi merek garis keturunannya sendiri. Selama tubuhnya bisa menanggungnya, secara teori, semua tanda garis keturunannya bisa menjadi lebih kuat. Dan tanda garis keturunan ini memiliki hubungan yang samar dengan semangat bela diri dari kehidupan sebelumnya. Hari ini sebenarnya adalah pertama kalinya Tang San merasakan kekuatan mata rubah dalam arti sebenarnya. Dengan mata rubah langit yang tiba-tiba menerobos ke peringkat keempat, dia memaksa Feng Hao Douluo peringkat 8 untuk tidak dapat mengejarnya secara langsung karena keberuntungan. Ini hanya mata rubah langit tingkat 4. Keberuntungan tidak dapat diprediksi di mata orang biasa, tetapi dia pernah menjadi Raja Dewa, tetapi dia mengerti bahwa keberuntungan benar-benar bagian dari kekuatan, dan itu adalah bagian yang sangat penting. Jika tidak ada keberuntungan, dapatkah dia melakukan perjalanan ke dunia benua dulu ketika dia meninggal di kehidupan pertama? Jika tidak ada keberuntungan, dapatkah dia tumbuh menjadi generasi Raja Dewa dan menjadi keberadaan yang unik? Jika tidak ada keberuntungan, dia bisa datang ke sini. Apakah kamu akan menemukan istri reinkarnasimu segera setelah kamu tiba di dunia ini? Ini semua tentang keberuntungan. Ketika dia pertama kali datang ke dunia ini, Tang San penuh dengan kegelisahan tentang dunia ini, dan kegelisahan terbesarnya berasal dari situasi reinkarnasi istrinya yang tidak diketahui. Ketika Tang San melihat bahwa klan Serigala Angin menggunakan wanita manusia sebagai pengorbanan, hatinya sangat ketakutan. Dia benar-benar takut bahwa istrinya juga akan menjadi salah satu dari mereka. Tetapi keberuntungan berpihak padanya, dan dia akhirnya menemukan seorang istri, dan sepertinya istri yang bereinkarnasi memiliki kehidupan yang baik di dunia ini. Dia memiliki latar belakang yang baik, setidaknya jauh melampaui manusia biasa. Oleh karena itu, setelah Tang San datang ke dunia ini, semakin dia percaya pada keberuntungan, dan sekarang, dia cukup beruntung memiliki kemampuan untuk mengendalikan keberuntungan. Mata rubah langit urutan keempat pasti sangat membantunya, dan itu juga memungkinkan dia untuk lebih merasakan misteri mata rubah langit. Transformasi rubah surgawi Tang San berasal dari Dubai. Faktanya, tanpa Tang San, jika Dubai ingin maju, dia mungkin tidak dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Sekarang Tang San memiliki mata rubah langit dengan peringkat yang sama, di bawah bimbingan Tang San, dimungkinkan untuk terus meningkatkan Dubai, dan Tang San juga akan meningkat dengan peningkatan Dubai. Ini adalah lingkaran yang baik. Bermeditasi, berlatih, menyerap energi spiritual surga dan bumi. Semangat untuk dikosongkan. Tang San dengan cepat memasuki kondisi konsentrasi. Infiltrasi hari ini gagal, yang dapat menyebabkan kekuatan penjaga menjadi lebih kuat di masa depan, dan akan lebih sulit untuk menyusup lagi. Tetapi terobosan mata rubah lebih bermanfaat bagi Tang San dibandingkan dengan kegagalan menyelinap masuk. Terobosan mata rubah memiliki lebih banyak manfaat. Mata rubah Tang San telah maju,
dan mata sumber rohnya telah mencapai peringkat keempat. Dengan kemajuan ini, kegagalan hari ini bukanlah apa-apa. Pagi. Dubai menghadapi napas Dongfang, menyerap gas ungu. Xiao Tang, mengapa kamu memiliki lingkaran hitam hari ini? Apakah kamu tidak beristirahat dengan baik kemarin atau ada yang salah dalam meditasimu? Dubai melirik Tang San di sampingnya. Tang San perlahan menyerap energi ungu ke matanya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak beristirahat dengan baik kemarin, aku memikirkan sesuatu, dan kemudian aku belum bisa memasuki keadaan meditasi. Dubai menepuk pundaknya, tampak seperti seseorang yang datang, dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, teruslah bekerja keras. Ketika saudaraku menjadi lebih kuat, dia akan melindungimu. Keberuntunganku akan menemanimu dan memberimu keberuntungan. Tang San berkata sambil tersenyum, kalau begitu terima kasih banyak. Ayo, turun. Dubai mengangguk. Ini adalah proyek pelatihan terbarunya. Setiap pagi, setelah mengolah mata setan ungu, dia akan menggunakan mata rubah langit pada Tang San dengan segenap kekuatannya, sehingga dia menghabiskan banyak energi spiritual, dan kemudian berlatih dan belajar selama siang hari. Perlahan pulihkan di tengah, tunggu sampai malam, dan cor lagi. Konsumsi dan pemulihan terus-menerus ini membuat penggunaan mata rubah langit Dubai lebih mahir dari sebelumnya, dan pada saat yang sama merangsang kekuatan spiritualnya untuk terus tumbuh, dan mata rubah berangsur-angsur tumbuh. Cahaya putih di mata Dubai berkedip, dan cahaya putih mengembun di dahinya, dan cahaya itu terbelah ke kedua sisi, berubah menjadi pupil vertikal. Lingkaran putih murni menyelimuti Tang San seperti tidak ada apa-apa, dan tiba-tiba seluruh tubuh Tang San tampaknya memiliki transpirasi udara putih, dan tubuhnya langsung membeku. Saat berikutnya, lingkaran hitam di bawah matanya sedikit mereda, dan seluruh orang tampak lebih energik. Cahaya putih di mata Dubai mereda, dia menunjukkan ekspresi kelelahan, menepuk dahinya dengan tangannya, dan berkata, kepalaku sedikit pusing. Konsumsinya sangat besar, tapi sekarang aku bisa merasakan kekuatan spiritual yang semakin banyak. Hubungan antara mata Tianhu dan kekuatan rohku telah jelas dipercepat baru-baru ini. Aku pikir paling banyak dalam 1 tahun lagi, semua kekuatan spiritual di laut roh aku dapat menjadi cair, dan jumlah totalnya harus lebih banyak dari sekarang. Ini benar-benar berkat mata setan ungumu. Tang San tersenyum dan berkata, ini adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Bukankah aku bekerja di Kerichol Lege baru-baru ini? Setelah aku berkenalan dengan sana, aku akan mengenal lebih banyak siswa di sana dan meminta mereka untuk menemukannya untukmu. Di toko Kerichol Lege cari tahu apakah ada hal baik yang dapat meningkatkan kekuatan spiritualmu, lalu beli untukmu. Oke, mata Dubai berbinar, kalau begitu aku akan memberimu semua uangku ketika aku melihat ke belakang. Ngomong-ngomong, kapan kita akan pergi berlatih? Biarkan aku memberitahumu, kami sedikit tidak sabar, tunggu saja kamu untuk menyapa. Mata Tang San bergerak sedikit, dan berkata, ayo pergi dalam 1 atau 2 minggu, ketika kekuatanmu stabil, ayo pergi lagi. Oke, Dubai tiba-tiba merasa tidak terlalu lelah. Terakhir kali pengalaman yang diperoleh terlalu besar, dan hampir setiap dari mereka telah meningkat ke tingkat yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan 2 kelompok lainnya, peningkatan mereka memang jauh lebih besar. Kakak senior Wu Bingji tidak akan disebutkan, dia pasti orang pertama di akademi. Setelah mempelajari metode palu jubah kacau, waktunya telah ditingkatkan ke urutan kelima, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Transformasi Jin Peng Cheng Zicheng juga telah mencapai peringkat kelima, dia menjadi semakin mahir dalam menggunakan jubah bersayap emasnya. Tidak ada keraguan bahwa perubahan ini adalah hasil dari pengalaman petualangan itu. Sekarang setiap orang memiliki sikap positif terhadap pergi keluar untuk mengalami. Solen 5 Chapter 162 Tekad. Tang San tahu keinginan mereka, tetapi dia benar-benar tidak bisa melepaskan Mei Gongzi. Dengan mata rubah, dia bisa melihatnya hampir setiap kali dia pergi ke akademi, bahkan jika dia hanya meliriknya dari kejauhan, dia akan merasakan hal yang sama di hatinya. Terlebih lagi, rencananya masih berjalan, sudah setengah jadi, tapi masih lama lagi. Hari ini adalah hari untuk pergi bekerja di Kerichol Lege, mengucapkan selamat tinggal pada Dubai, dan Tang San datang ke Kerichol Lege sendirian. Ketika dia memasuki pintu belakang, dia melakukan pengamatan khusus, dan pertahanan di pintu belakang tampaknya tidak berubah. Kalau dipikir-pikir, transformasi Flash Leopard yang dia lakukan kemarin hanyalah ranah tingkat 4, dan pencuri tingkat keempat, Akademi Keri tidak akan menganggapnya terlalu serius. Namun, para siswa yang ingin bermain di malam hari mungkin lebih sial.
Tang San memasuki Kerichol Lege, pertama pergi ke rumah rendah untuk mengambil barang-barang, lalu pergi ke alun-alun gedung pengajaran utama untuk membersihkan. Semuanya berjalan seperti biasa. Setelah periode kerja baru-baru ini, dia menjadi akrab dengan tempat ini, setidaknya dia tahu sebagian besar pengikut manusia yang juga bekerja di sini. Tang San masih muda, berperilaku baik dan masuk akal, dan rajin, jadi sikap staf bawahan manusia ini terhadapnya secara alami cukup baik. Mao Lao sangat puas dengan Tang San, setiap kali dia memberi Tang San pekerjaan, Tang San bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Bahkan jika itu bukan tugas Tang San tidak akan pernah mengeluh, dia akan melakukan apapun yang diminta. Tang San sering membersihkan sisi alun-alun ini, dan beberapa siswa yang lewat akan melihatnya, tetapi dia adalah anak lelaki bawahan manusia tanpa karakteristik apapun yang membersihkan secara diam-diam, jadi tentu saja dia tidak akan menerima perhatian khusus. Sambil menyapu lantai, Tang San mengumpulkan penglihatannya, diam-diam memutar mata surgawi Lingki. Setelah kemampuan kuat yang menggabungkan keterampilan tiga mata Lingki Heart Eye, Eagle Eye dan Heavenly Fox Eye ditampilkan, dunia di depan Tang San tiba-tiba menjadi berwarna-warni. Energi langit dan bumi dari berbagai atribut sudah di depan mata, dan dengan bimbingan kekuatan spiritual Tang San, energi ini akan berkumpul secara selektif ke arahnya. Sama seperti setelah mata rubah memasuki peringkat keempat, ia berevolusi dari bisa merasakan keberuntungan menjadi bisa mengendalikannya. Mata badak juga memiliki rasa yang sama. Tidak hanya bisa melihat perubahan yang lebih halus, tapi juga memiliki rasa yang sama. Bahkan dapat menyebabkan sampai batas tertentu, energi yang tidak terlihat sebelumnya baik digunakan oleh diri sendiri, diintegrasikan ke dalam tubuh untuk kultivasi, atau distribusinya diubah. Tentu saja, paparan tadi malam bukanlah hal yang baik, tetapi kemajuan Lingki Tianyan, menurut pendapat Tang San, dapat sepenuhnya menebus kesalahan kemarin. Sambil menyapu lantai, dia diam-diam mengamati fluktuasi energi yang berbeda di akademi. Segera dia menemukan energi lingkaran sihir yang digunakan oleh sistem alarm dari seluruh sistem pertahanan Akademi Keri. Formasi alarm ini sebenarnya adalah selubung energi tak terlihat yang menyelimuti seluruh Akademi Keri. Jika untuk bertahan melawan musuh yang kuat, energi yang dibutuhkan untuk perisai energi semacam itu akan sangat besar. Namun jika hanya sebatas peringatan, lapisan tipis saja sudah cukup. Lapisan tipis energi ini berwarna merah pucat, jika bukan karena mata langit badak yang teliti, dan dinaikkan ke peringkat keempat, akan sulit bagi Tang San untuk menangkap energi yang hampir tak terlihat ini, bahkan dengan kekuatan spiritual cair. Sekarang dia tidak hanya melihatnya, tetapi juga samar-samar merasakan lintasan dan hukum beberapa energi ini. Inilah yang paling ingin dilihat Tang San. Setelah menguasai lintasan dan hukum, ia dapat merasakan perubahannya, dan kemudian mencoba memasuki lintasan tersebut melalui pengendalian energi di sekitar tubuhnya. Artinya, begitu dia berhasil, maka ketika dia melewati lingkaran alarm, itu akan dianggap sebagai bagian dari lingkaran alarm secara default dan dapat langsung diintegrasikan tanpa menyebabkan alarm. Selama dia bisa berhasil, dia tidak perlu melewati pintu lagi, dia cukup memanjat tembok dan masuk. Selain itu, sistem alarm ini sangat mirip dengan sistem alarm di toko, yang sangat membantu Tang San untuk mempelajari sistem alarm seluruh akademi. Pada saat yang sama, melalui pengamatan Lingki Tianyan, Tang San juga menemukan bahwa selain lingkaran alarm ini, ada lingkaran energi lain yang menutupi seluruh akademi. Itu adalah arai kondensasi energi. Lingkaran sihir ini seharusnya lebih sederhana daripada lingkaran alarm, tetapi lebih efektif. Itu menyerap energi spiritual dunia dan mengalir ke Kerichol Lege, jadi energi spiritual di sini jelas jauh lebih kaya daripada dunia luar. Hanya ada dua susunan yang mencakup seluruh akademi, dan mereka bekerja dengan baik. Namun, dalam pandangan Tang San, kedua arai ini masih terlalu sederhana, jika bukan karena kurangnya kultivasi dan sumber daya, dia dapat dengan mudah membuat arai ajaib yang berkali-kali lebih cemerlang dari ini. Dia mengamati dengan bantuan mata badak, setelah beberapa hari, dia sudah menjelajahi formasi alarm, dan dalam beberapa hari, dia harus dapat mencapai tujuannya. Setelah seharian bekerja bersih-bersih, Tang San hendak kembali ke kota akademi, keluar dari rumah rendah, dan berjalan di sepanjang jalan yang sudah dikenalnya. Tiba-tiba, dia samar-samar merasakan sesuatu. Saat berikutnya, dua sosok di kejauhan berjalan ke arahnya bersama-sama. Sudut mulutnya turun secara alami, dan matanya menjadi sedikit lebih tajam. Mei Gongzi berseragam sekolah memiliki rambut panjang yang diikat di atas kepalanya, memperlihatkan leher ramping dan putih. Di sampingnya adalah pudel emas, dan dia berbicara dengannya.
Tang San menundukkan kepalanya dan terus berjalan di sepanjang jalan. Ayo pergi ke pegunungan Keri bersama kita kali ini untuk berlatih. Jangan khawatir, dengan perlindunganku, bahkan jika kita bertemu monster tingkat 9, kita bisa menghadapinya. Kamu belum pernah ke sana beberapa kali. Kurasa guru memiliki beberapa pendapat. Itu saja, pudel lemas berkata kepada Mei Gongzi. Oh, biarkan aku memikirkannya. Mei Gongzi berkata dengan ringan. Apa lagi yang kamu pikirkan? Apakah kamu memiliki kekhawatiran? Ayo pergi bersama, tidak akan ada kejutan. Keluar adalah sesuatu yang harus dilalui oleh semua siswa kami di kelas 4 ke atas. Kami akan pergi untuk ujian kelas 6 tahun depan. Skormu menyumbang sebagian besar. Kali ini kita keluar, dan aku akan memberimu lebih banyak poin untuk memastikan skor pengalamanmu. Kapan kita akan pergi? Mei Gongzi bertanya. Pudel lemas sangat gembira dan berkata, hanya 5 hari kemudian. Menurut rencana, kita akan menjelajahi tempat tinggal harimau bersayap. Aku mendengar bahwa ada kerusuhan di tempat tinggal harimau bersayap beberapa waktu yang lalu. Aku tidak tahu mengapa. Jadi misi pengalaman kami kali ini, adalah menjelajahi ruang hidup harimau bersayap. Baiklah, kata Mei Gongzi. Mei Gongzi melirik Tang San, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Tang San kebetulan melewati mereka, mendengarkan percakapan mereka dengan jelas. Pergi keluar untuk berlatih dan menjelajahi ruang hidup harimau. Pudel lemas ini pasti tidak ada niat baik. Keluar untuk pengalaman harus bergaul siang dan malam, dan tidur di alam liar, pria ini pasti mencari kesempatan untuk mendekati Mei Gongzi. Sial, dia benar-benar tidak akan mengizinkannya. Tang San mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Pengalaman. Dubai bertanya kepadaku pagi ini kapan aku akan berlatih. Lalu pergi lagi. Namun, pasti akan ada guru di pihakku. Dengan guru yang mengikutiku, bisakah aku pergi ke pudel emas di tengah jalan untuk membuat masalah? Kecuali jika guru yang mengikuti adalah wali kota yang akrab dengan detailnya sendiri. Nah, itu harus direncanakan dengan baik, dan rencana sebelumnya juga harus dipercepat. Memikirkan hal ini, Tang San mengambil keputusan. Solen 5 chapter 163 persiapan. Ketika pudel emas dan Mei Gongzi berada jauh, Tang San tidak memilih untuk kembali ke Akademi Redemption Organization, tetapi kembali ke rumah pendek. Penatua Mao, aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Dia menemukan Lao Mao yang akan pergi makan malam dan berkata dengan hormat. Ada apa, Xiao Tang? Mao Lao bertanya sambil tersenyum. Tang San berkata, wali kota memerintahkanku untuk melakukan sesuatu dalam 5 hari. Mungkin perlu beberapa hari untuk keluar. Lihat, bisakah aku bekerja terus-menerus selama beberapa hari ke depan? Aku akan pergi bekerja untuk wali kota dalam 5 hari. Aku akan kembali dan melanjutkan setelah pekerjaan selesai. Mao Lao memikirkannya dan berkata, tidak apa-apa. Kemudian kamu membersihkan alun-alun dalam beberapa hari terakhir, dan aku akan membiarkan seseorang mengambil alih pekerjaanmu nanti. Apakah kamu tahu berapa hari kamu harus keluar? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, ini belum dikonfirmasi, aku harus mematuhi perintah wali kota, paling lama tidak akan melebihi 10 hari. Setelah kamu memastikan waktunya, kamu dapat memberitahuku. Mao Lao mengangguk, setuju. Setelah berterima kasih kepada Mao Lao, Tang San kembali ke kota akademi. Alih-alih kembali ke Akademi Redemption Organization, dia langsung pergi ke kediaman wali kota. Guru, aku pikir kita harus pergi berlatih lagi, kata Tang San begitu dia memasuki pintu. Ketika Zhang Haoxuan mendengar kata-kata Tang San, reaksi pertamanya adalah sedikit sakit kepala. Hasil dari pelatihan terakhir sangat mencengangkan. Baik Dubai dan Guli membuat terobosan. Dua dewa iblis yang paling dihargai akademi menjadi maju. Tentu saja, ini adalah hal yang hebat untuk akademi, tetapi juga membuat kedua siswa ini menjadi lebih penting. Sekarang kamu akan mengambil risiko dan pergi berlatih. Bagaimana jika kamu menghadapi bahaya? Tang San melihat keraguannya, dan buru-buru berkata, Guru, tidak ada yang akan terjadi. Terakhir kali murni kecelakaan, selain itu, bukankah kita menyelamatkan diri dari bahaya? Kali ini berbeda, transformasi rubah surgawi kakak senior Dubai telah dikultivasikan ke tingkat keempat. Transformasi rubah surgawi dari urutan keempat sudah cukup untuk mengendalikan keberuntungan, dia dapat membuat tindakan kita kali ini lebih lancar. Dan kekuatan semua orang telah meningkat, keluar hanya akan lebih mudah daripada yang terakhir kali. Sekarang yang lain kakak senior berkata, kami tim beruntung untuk mencapai prestasi ini,
tapi tahukah kamu, alasan pencapaian kami tidak hanya keberuntungan, tetapi juga banyak berkaitan dengan kemampuan kami. Setiap orang telah memperoleh lebih atau kurang dari yang pertama. Apakah kamu tidak mencobanya lagi? Pikirkan tentang hal ini, jika pengalaman ini dapat membantu kakak senior Dubai dan kakak senior Guli dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi sesegera mungkin, bukankah itu lebih baik untuk organisasi? Zhang Haoxuan berkata tanpa daya, kamu benar-benar dapat mengatakannya. Jika kamu ingin pergi berlatih lagi, diperkirakan tidak ada yang akan keberatan. Tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu tidak boleh mengambil risiko kali ini. Tang San tersenyum pahit, kami tidak mengambil risiko terakhir kali. Kami baru saja tiba di tepi ruang hidup harimau bersayap, dan kami bertemu dengan harimau bersayap. Tidak bisakah kami disalahkan untuk ini? Zhang Haoxuan menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, temui 3 sekaligus, dan ada yang urutan ke-9. Apakah ini juga keberuntungan yang dibawa oleh mata rubah langit? Itu pasti tidak akan terjadi kali ini, kata Tang San sambil tersenyum. Zhang Haoxuan berpikir sejenak dan berkata, oke. Terakhir kali kamu menggunakan tindakanmu untuk membuktikan manfaat yang dapat diberikan oleh pengalaman, dan bahwa kamu memiliki ketahanan yang cukup. Kamu benar, 2 kelompok lainnya tidak sebaik milikmu dalam proses pengalaman. Kamu sudah mendapatkan banyak. Hasil ini terkait dengan kemampuanmu, terutama kemampuan memerintahmu. Jika hasil dari pengalaman ini masih sama, maka itu membuktikan bahwa kemampuan memerintahmu sangat kuat. Ini yang kami hargai setelah analisis yang komprehensif. Kamu tampaknya memiliki bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kamu masih dapat mencapai hasil yang baik dalam pengalaman ini, maka lain kali aku akan mengusulkan agar kamu ber-16 bertindak bersama, dan kamu akan memimpinnya. 16 orang bertindak bersama. Tang San sebenarnya tidak mau di dalam hatinya. Semakin banyak orang, semakin sulit untuk mengarahkan dan merawat mereka. Bagaimana jika korban tidak sengaja terjadi? Tapi Zhang Haoxuan berkata begitu, dia tidak punya alasan untuk menolaknya, dia hanya bisa setuju, oke, aku akan mendengarkanmu. Maka kali ini, kamu harus memberi kami perlindungan secara rahasia. Aku khawatir jika aku bertemu musuh yang kuat, akan buruk jika kamu menggunakan kemampuan yang lain dan akan ditemukan. Kamu pergi ke pengalaman, tentu saja, aku hanya bisa melindungimu secara diam-diam. Apakah itu perlu dikatakan? Zhang Haoxuan tidak berdaya. Di dalam hatinya, yang paling penting adalah, tentu saja muridnya sendiri. Perubahan waktu Guli dan perubahan Tianhu Dubai, anak ini bisa melakukannya. Tang San adalah eksistensi nyata yang menentang dewa. Di mata Zhang Haoxuan, Tang San bahkan adalah masa depan sebenarnya dari organisasi Redemption Organization. Oh, ya, Guru, omong-omong, izinkan aku memberitahumu bahwa mata rubah langitku juga telah mencapai urutan keempat. Kata Tang San sambil tersenyum. Kembali di akademi, setelah makan malam, Tang San segera menemukan Wu Bingji dan memberitahunya tentang pergi berlatih lagi. Wu Bingji telah berlatih secara intensif untuk mengontrol ledakan kedua Bing Needle selama beberapa waktu terakhir. Mendengar bahwa Tang San ingin mengatur pengalaman itu lagi, dia secara alami setuju. Pergi ke ruang hidup harimau bersayap. Bagaimana jika bertemu dengan Raja Harimau bersayap lagi? Dia memiliki pembalasan untuk membegal istri dan anak-anaknya. Wu Bingji mendengar tujuan Tang San dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Tang San tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kali ini guru yang akan mengikuti kita. Dengan guru di sini, jangan takut bahkan jika kamu bertemu Raja Harimau bersayap. Saya pikir dengan kekuatan tim kami harus dapat berurusan dengan harimau bersayap dewasa tingkat ke-7 yang normal. Itu bukan masalah besar, kan? Wu Bingji mengangguk. Terakhir kali mereka membegal harimau bersayap pin urutan ke-7, meskipun keberuntungan menyumbang sebagian besar, tetapi sekarang kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan menghadapi harimau bersayap pin urutan ke-7, belum tentu takut. Kalau begitu sudah beres, kamu harus memberitahu kakak dan kakak senior besok pagi. Aku harus meminta cuti karena aku akan keluar untuk latihan, jadi aku akan bekerja di Kericol Lege hari ini. Wu Bingji berkata, kamu pergi bekerja selama berhari-hari, bagaimana pengamatannya? Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Tang San tersenyum dan berkata, pasti ada beberapa keuntungan, kamu akan tahu kapan kamu pergi berlatih kali ini. Oke, Wu Bingji sangat mempercayai Tang San. Ia kini terobsesi mempelajari jarum es, meski masih jauh dari menggunakan anak dan ibu mengejar jiwa, namun akselerasi kedua jarum es membuat kekuatan serangannya melambung. Setelah berdiskusi dengan Wu Bingji,
Tang San tidak kembali ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi kembali ke kota akademi dan pergi ke toko pandai besi. Karena dia harus pergi berlatih dan mengawasi pudel emas, Tang San harus lebih siap. Kali ini, dia lebih serius dari sebelumnya, dan bahkan sedikit bersemangat. Ini adalah kesempatannya untuk berinisiatif menghubungi Mei Gongzi. Dia bisa menguasai keberadaannya, mengikutinya, dan menjaganya diam-diam secara rahasia. Pada hari kedua, Tang San pergi bekerja di Kericol Lege seperti biasa, sambil membersihkan dengan hati-hati, dia mengamati susunan alarm dengan lebih serius dengan mata surgawinya. Waktu menunggu, Tang San berniat untuk melakukan langkah selanjutnya dalam rencana malam ini. Sementara Tang San sibuk mempersiapkan, Mei Gongzi kembali ke toko tes susu sepulang sekolah. Bu, aku akan membantumu. Mei Gongzi berganti pakaian kerja di toko, datang ke sisi Sukin, mengambil cangkir tes susu di tangannya dan mulai membuat tes susu. Mengapa kamu kembali hari ini? Sukin memandang putrinya dan bertanya. Mei Gongzi berkata, Song Junho memintaku untuk pergi keluar bersama tim untuk berlatih dan pergi ke tempat tinggal harimau bersayap harimau di pegunungan Keri. Setelah mendengarkan Sukin, dia sedikit mengernyit dan berkata, dia hanya ingin dekat denganmu. Kamu harus mencoba menjauh dari pewaris keluarga darah emas ini, dan berhati-hatilah. Yah, aku tahu, tetapi menurut peraturan Akademi Keri, siswa memang perlu berlatih. Aku telah mendorongnya beberapa kali, dan itu bukan cara untuk mendorongnya sepanjang waktu, jadi kali ini aku setuju. Kalau begitu pergilah, perhatikan keselamatannya. Juga, perhatikan untuk melindungi dirimu sendiri. Sukin dengan lembut membelai rambut panjang putrinya. Yah, jangan khawatir, kata Mei Gongzi sambil tersenyum. Dia hanya tersenyum ketika dia menghadap ibunya. Sangat disayangkan bahwa Tang San tidak melihat Mei Gongzi saat ini, jika tidak, dia akan sangat gembira. Solen 5 chapter 164 Mei Gongzi yang waspada. Ngomong-ngomong, Bu, ada yang aneh akhir-akhir ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu bertemu dengan pengikut manusia yang sedang membersihkan akademi. Tidak apa-apa jika itu hanya 1 atau 2 pertemuan, tetapi dalam beberapa minggu terakhir, aku sudah bertemu dengannya belasan kali, dan itu tidak di tempat yang sama, yang agak aneh. Aku bisa merasakan dia sepertinya memperhatikanku. Pengikut manusia, seperti apa? Sukin bertanya dengan heran. Mei Gongzi berkata, dia sangat muda, dia terlihat lebih muda dariku. Oh ya, dia seharusnya datang ke toko kami untuk membeli tes susu sebelumnya. Hanya saja dia tampaknya telah tumbuh lebih tinggi dan lebih gemuk sekarang, tidak seperti sebelumnya yang sangat kurus. Hati Sukin tergerak dan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya kamu datang? Kami memberinya secangkir tes susu, dan dia menatapmu secara langsung. Ya, itu dia. Baru-baru ini dia bekerja sebagai petugas kebersihan di Kericol Lege. Aku selalu bisa bertemu dengannya. Mei Gongzi mengangguk. Yah, hati-hati, seharusnya tidak ada ancaman, mungkin itu hanya kebetulan. Ambil kesempatan untuk menjelajahi dan melihat apa transformasi dewa iblisnya. Juga, tanyakan namanya, kata Sukin. Malam tiba. Setelah Akademi Redemption Organization sepi, Tang San diam-diam meninggalkan akademi. Dubai diperas sangat keras olehnya hari ini, hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberinya keberuntungan. Tang San samar-samar merasa bahwa sepertinya ada cahaya putih yang tertinggal di tubuhnya dengan bantuan matanya yang fasih ini jelas merupakan tanda keberuntungan. Akademi Keri, seperti biasa, sangat sepi di malam hari. Tang San menyelinap ke akademi lebih awal dari biasanya malam ini, karena dia tidak berencana melewati pintu belakang hari ini. Tang San menemukan tempat gelap di samping dinding halaman, dan mata spiritualnya terbuka. Tiba-tiba, dia melihat permukaan dinding halaman dan perisai merah muda di atas dinding halaman. Tang San menarik napas dalam-dalam, mengerahkan kekuatan spiritualnya, dan mulai menyesuaikan frekuensi fluktuasi energinya sendiri. Dia tidak memiliki token untuk melewati lingkaran alarm, tetapi dia dapat menyesuaikan frekuensi fluktuasi energinya sendiri agar sesuai dengan frekuensi ini. Setelah 2 hari pengamatan dan wawasan yang cermat, dia sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup. Secara bertahap, cahaya merah samar terpancar dari tubuhnya, yang didasarkan pada suantian gong dan terus beresonansi secara serempak dengan energi lingkaran alarm. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menekannya ke dinding halaman. Kali ini adalah yang paling gugup, apakah bisa berhasil tergantung pada situasi sentuhan ini. Ketika tangan kanannya menyentuh dinding halaman, lapisan riak merah pucat muncul,
mata Tang San tiba-tiba tenggelam, dia siap untuk melarikan diri kapan saja. Tapi riak merah pucat hanya bergoyang untuk sementara waktu, lalu menjadi tenang, dan kemudian bergabung dengan cahaya merah pucat yang berasal dari Tang San, seolah-olah mereka awalnya satu. Selesai. Tang San sangat gembira, dan segera meletakkannya di dinding halaman. Lampu merah terang di tubuhnya secara bertahap bergabung dengan cahaya yang dipancarkan oleh dinding halaman. Dia bersandar ke dinding halaman, meraih bagian dinding halaman yang sedikit terangkat dengan kedua tangan, mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dan melompat sedikit ke atas dinding halaman. Pada saat ini, cahaya kemerahan di tubuhnya telah sepenuhnya menyatu dengan cahaya sistem alarm. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia dapat secara akurat menentukan apakah dia akan memicu alarm dalam situasi ini. Fakta telah membuktikan bahwa pemahaman Tang San tentang lingkaran sihir memang melampaui waktu, dan tidak ada masalah dengan rangkaian operasi ini. Dia melangkah di atas dinding dan mendarat ringan di tanah. Melewati rintangan pertama dengan lancar. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mulai sekarang, dia tidak perlu berjalan melewati pintu lagi. Tanpa penundaan, dia dengan cepat berjalan di sepanjang dinding halaman dan bayangan, dan segera datang ke sekitar toko akademi, bersembunyi di sudut untuk mengamati situasi toko. Sudah lama sejak terakhir kali pintu etalase di toko akademi dibuka, sendiri, Tang San percaya bahwa toko akademi tidak mengambil tindakan tindak lanjut tentang masalah ini. Lagi pula, mereka tidak kehilangan apapun terakhir kali, dan hanya pintu lemari yang dibuka di luar. Pihak lain pasti akan curiga bahwa itu adalah hasil dari kegagalan lingkaran sihir. Mereka yang bertugas menjaga masih merupakan dua monster kera kuat tingkat 8. Kekuatan kedua orang ini tidak perlu diragukan lagi, tetapi dalam hal IQ, mereka benar-benar peringkat terakhir di antara monster kera. Tang San tidak terburu-buru sama sekali, hanya diam-diam mengamati dalam gelap. Dia tiba-tiba memiliki keinginan aneh untuk pergi. Jika mata rubahnya mencapai tingkat yang sama dengan iblis kera yang kuat ini, apakah dia bisa masuk tanpa terhalang setelah mendapatkan bantuan keberuntungan? Jangan katakan, itu sangat mungkin. Sekarang dia tidak bisa menilai seberapa efektif Eye of the Fox tingkat tinggi, dan dia tidak ingin mencobanya sama sekali. Menghadapi tuan keberuntungan, lebih baik membiarkannya menghadapi musuh yang kuat dengan level yang sama. Tanpa basis kultivasi tingkat dewa, dia tidak berencana untuk menyentuh klan rubah langit. Waktu berlalu setiap menit sambil menunggu, kasus terburuk adalah menunggu selama 4 jam, dan iblis kera yang kuat akan memasuki inspeksi internal. Tapi Tang San, yang memiliki mata rubah, jelas tidak akan bernasib buruk. Setelah hanya sekitar 20 menit menunggu, tiba saatnya bagi dua monster kera yang kuat untuk masuk dan memeriksa. Tang San dengan mudah menyelinap dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Sebagai pemilik mata rubah, dia adalah kesayangan keberuntungan, ditambah kekuatan keberuntungan yang diberikan Dubai padanya, tidak dapat dihindari bahwa dia beruntung. Diam-diam menunggu pemeriksaan iblis kera yang kuat selesai, pintu ditutup lagi. Untuk Tang San, toko akademi menjadi ruang yang benar-benar tertutup. Dia memiliki 4 jam penuh untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Terakhir kali dia datang, meskipun dia tidak membawa apa-apa, panennya pasti tidak sedikit. Sekarang selama dia mau, dia bisa membuka brankas terpenting dengan lingkaran sihir inti sesuai dengan metode manajer toko iblis rubah terakhir kali. Tapi Tang San tidak terburu-buru untuk melakukannya, tetapi pertama-tama membuka mata kesadaran surgawi dan memindai seluruh interior toko akademi. Mata surgawi Lingki tingkat keempat benar-benar berbeda dari tingkat ketiga. Di bawah tatapan mata surgawi Lingki Orde keempat, semua fluktuasi energi di sini dapat dilihat. Terutama formasi sihir di dalam pintu kabinet, Tang San hampir bisa melihat dengan jelas melalui perubahan energi yang halus. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dia memecahkan lingkaran sihir di pintu lemari di luar. Dia bisa membuka mana saja yang dia mau tanpa menyentuh lingkaran alarm. Setelah menjelajah selama setengah jam, Tang San datang ke depan 6 kubah di belakang. Dia berhenti di depan lemari besi yang paling penting dan terus merasakan perubahan energi di dalamnya. Yang paling penting adalah melihat apakah ada perbedaan dari hari itu. Fakta telah membuktikan bahwa Akademi Keri benar-benar tidak mengubah lingkaran pertahanan. Riak energi muncul di telapak tangan Tang San, dia perlahan mendekati pintu lemari besi, dan riak energi muncul di permukaan pintu lemari besi. Menggabungkan dua jenis riak, Tang San menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mengontrol kunci energi yang disimulasikan oleh energi Suantian yang sangat sesuai dengan lingkaran pembuka. Dengan tikaman lembut, pintu brankas terbuka.
Sudut mulut Tang San meringkuk, dan senyum tipis terungkap. Saat dia berjalan ke lemari besi, dia merasakan energi yang kuat mengalir ke arahnya. Barang bagus, semuanya bagus di sini. Akademi Keri adalah satu-satunya akademi tingkat tinggi di seluruh kota Keri. Bahkan spesies garis keturunan emas belajar di sini. Bisa dibayangkan berapa banyak harta yang ada di sini. Bahkan jika harta karun Akademi Keri tidak disimpan di toko akademi, pasti ada hal-hal baik yang tidak bisa dilihat di luar.